Terus apa sih sebenarnya hikmah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam ibadah, dalam beberapa ibadah? Di antara hikmahnya, satu, kita itu perlu hidup dengan teratur. Pertama, kita perlu hidup dengan teratur. Al-Faqih Abu Abdillah Al-Qala'i Asy-Syafi'i, salah seorang ulama abad ke-7, di dalam kitabnya Tahdhib Ar-Riyasah fi Tartib Siyasah, beliau menjelaskan bahwa keteraturan urusan agama dan dunia adalah tujuan dan harapan semua insan. Semua pengen hidup kita itu teratur, entah itu dalam masalah dunia maupun masalah agama. Dan itu, kata beliau, tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pemimpin. Sesuatu tidak akan teratur kalau tidak ada pemimpin. Dan kalau tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah perselisihan dan kekacauan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Makanya ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang jahat jauh lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. 60 tahun beserta pemimpin. Itu pun bukan pemimpin yang ideal. Pemimpin yang apa? Jahat. Kata mereka lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 251. Dalam surat Al-Baqarah ayat 251, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lafasadatil ardh." Kata Allah, seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya bumi akan rusak. Kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan lantaran sebagian manusia yang lain, jadi bumi itu tidak akan rusak kalau ada sebagian manusia melindungi sebagian yang lain. Nah, siapa yang dimaksud dengan sebagian yang melindungi ini? Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, yang dimaksud dengan yang melindungi adalah siapa? Pemerintah. Makanya kata beliau, di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang keutamaan pemerintah. Karena tanpa keberadaan pemerintah, urusan itu tidak akan beres. Lalu ada pemerintah sejak kadang-kadang kurang beres, apalagi tidak ada pemerintah, lebih tidak beres lagi. Kemudian kata beliau, sehingga ada istilah agama dan pemerintah itu saudara kembar. Agama dan pemerintah itu saudara kembar. Ada agama, ada apa? Pemerintah. Ini saudara kembar, keluar sama-sama bareng. Ya. Kenapa dikatakan saudara kembar? Kata beliau, karena agama adalah ibarat kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kepala, agama ibarat apa tadi? Kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kalau tubuh tidak ada kepalanya, apa? Mati, hancur. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Terus kalau sesuatu tidak ada penjaganya akan hilang. Sesuatu tidak ada penjaganya akan hilang. Coba aku buka toko sekarang, tidak usah dijaga. Nah, tinggalkan ke masjid, sholat. Gimana? Bacaan. Tahu bacaan? Jadi rebutan. Sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Makanya kata beliau, antara agama dengan penguasa itu saudara kembar. Agama ibarat kepalanya, penguasa ibarat penjaganya. Ini yang pertama. Kenapa kok perlu ada campur tangan ibadah, campur tangan pemerintah dalam beberapa ibadah? Yang pertama adalah diperlukan adanya keteraturan. Yang kedua, perlunya persatuan. Diperlukannya
persatuan di antara kaum muslimin. Kekuatan sebuah komunitas manusia itu tergantung kepada persatuan dan kesatuan di antara mereka. Dan persatuan di antara komunitas tersebut sangat tergantung kepada keharmonisan antara hubungan penguasa dengan rakyat. Bahkan di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim diceritakan pada suatu hari Simak Ibnul Walid Al-Hanafi, salah seorang tabi'in, bertemu dengan Ibnu Abbas di kota Madinah. Ibnu Abbas itu sahabat, sedangkan Simak itu adalah tabi'in. Ketika Simak bertemu dengan Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ma yaqulu fi sultanin alaina yadrimuna wa yashtimuna wa ya'taduna alaina fi sadaqatina ana namna'uhum." Ibnu Abbas, apa pendapat kamu? Bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang menggolimi kami, yang memaki kami, yang menyakiti kami di dalam sedekah yang kami sampaikan kepada mereka? Dalam arti dia menyalahgunakan sedekah atau zakat. Ya persis lah kayak kasus di negeri kita. Ya persis kayak kasus di negeri kita. Ternyata tingkat korupsi yang paling tinggi pada hasil survei tahun 2003 justru di departemen yang mengurusi masalah zis, zakat, infak, sedekah, haji pula, tambah lagi satu lagi. Bagaimana mereka itu tidak amanah dalam zakat-zakat yang kami sampaikan? Apakah boleh kami itu tidak mau membayar zakat itu kepada mereka? Jadi kalau misalnya mereka ngambil, kami tidak mau, karena kami tahu bahwasanya mereka adalah orang yang tidak amanah. Apa kata Ibnu Abbas? La, jangan engkau cegah mereka, jangan engkau larang mereka untuk mengambil sedekah dari kalian. Atihim ya Hanafi, berikanlah zakat engkau kepada mereka wahai Hanafi. Kemudian setelah itu Ibnu Abbas memegang pundaknya Hanafi tadi, Simak Al-Hanafi, kemudian berkata, al-jama'ah al-jama'ah, persatuan dan persatuan. Ini nasihatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Innama halakatil umam al-khaliyah bitafarruqiha. Karena umat-umat yang terdahulu itu hancur karena mereka itu saling berselisih dan tidak bersatu, kata beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas tentang tali Allah yang dimaksud, ya. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Tali Allah yang dimaksud adalah di antara tali Allah adalah pemerintah. Artinya berpeganglah kalian dengan pemerintah kalian. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Ini adalah hikmah kenapa kok ada aturan yang mengatakan bahwasanya beberapa ibadah itu perlu diurus oleh siapa? Oleh pemerintah. Berarti kalau kita mau pikir, izin dulu sama pemerintah. Lihat, tadi saya sampaikan dari tadi adalah beberapa, tidak semuanya. Kalau antum mau sholat tahajud di rumah, ya tidak perlu antum izin dulu, daftar hadir dulu, tidak perlu. Ya. Jadi ada beberapa ibadah yang kaitannya dengan urusan orang banyak, itu memang harus diatur oleh siapa? Pemerintah. Untuk apa tadi? Satu apa?